Halo, anak-anak Shalom dimanapun berada. Shalom, selamat siang, salam hormat untuk semuanya. Pak Pendeta mau menyampaikan satu dua hal. Yang pertama, perkenalan dulu. Ini nih Pak Pendeta Boy Takoi, Ketua Majelis Jemaat Shalom Kupang. Salam untuk semua anak-anak Gemit Shalom dimanapun berada. Kermana? Semua sehat kau? Ibadat di rumah kermana? Lancar? Mantap, lancar. Sekolah? Aduh, kasihan. Surindu di sekolah. Belajar di rumah. Semangat belajar ya, biar di rumah saja. Nakal-nakal ya, anak-anak, adik-adik semua. Kesempatan ini Pak Pendeta mau sampaikan satu dua pesan untuk kalian semua. Yang pertama, ini minggu, kotong sudah masuk di minggu-minggu Advent. Selama 4 minggu berturut-turut, kotong merayakan minggu Advent. Lalu kotong merayakan Natal. Anak-anak semua jaga kesehatan baik-baik, jangan nakal-nakal, siap-siap untuk kita merayakan Natal. Bisa kok? Ya, salam semua, salam hormat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kanike, Kak Elin dalam Sekolah Minggu Online. Nah Kak Elin, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Kanike. Kanike bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Kanike juga baik-baik. Kalau adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya adik-adikku semua. Amin. Nah Kak Elin, ngomong-ngomong, satu minggu ini apakah Kak Elin merasakan penuh damai dan sukacita? Sukacita dari Tuhan penuh dalam diri Kak Elin satu minggu ini. Kanike? Wah, puji Tuhan, satu minggu ini Kanike terus dituntun oleh Tuhan dan segala sesuatu Tuhan lancarkan. Makanya itu Kanike selalu sukacita. Ya, puji Tuhan ya Kanike ya. Ya, untuk menambah sukacita kita pada hari ini, Kanike undang kita semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat pujian Sukacita Surga. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam keadaan berdiri, sama-sama kita menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
memulai sekolah minggu kita pada hari ini dan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga sampai dengan saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Biarlah Tuhan mau menjaga dan melindungi agar ibadah sekolah minggu ini boleh berlangsung dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, memberkati Kak Elin yang akan membawakan kebenaran di firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa kami dengar dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan mulai membaca Alkitab. Adik-adik bisa mengambil posisi untuk duduk. Bacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Tema kita hari ini adalah Natal telah tiba, kabar sukacita. Kelin akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita, ada seorang nabi bernama Nabi Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel saat itu sementara berada di pembuangan di Babel. Nah, di ayat-ayat ini Tuhan mau memberitahu bahwa orang-orang Israel akan dibebaskan. Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya agar ia menenangkan hati orang-orang Israel agar mereka tenang dan percaya bahwa sebentar lagi mereka akan dibebaskan. Apa yang membuat orang-orang Israel dibuang ke Babel? Yaitu dosa mereka. Karena dosa mereka lah Tuhan membuang mereka ke Babel. Orang-orang Israel telah diampuni oleh Allah. Selanjutnya, bagaimana kehidupan orang Israel? Maka orang-orang Israel harus mempersiapkan diri. Setelah diampuni, mereka akan dibebaskan, tapi hal penting adalah mereka harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk diampuni dan mengalami kelepasan dari Tuhan? Di ayat 3-5 dijelaskan bahwa mereka harus mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah padang belantara dan lembah ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, dan semua hal yang lain. Di ayat 3 ayat 5. Apa maksudnya? Kebiasaan orang Babel di zaman itu, ketika mereka mau melakukan sebuah perayaan, maka mereka harus memastikan jalan-jalan yang ditempuh itu dalam keadaan yang baik, tidak berlekuk, tidak berbatu, sehingga waktu pawai, waktu perayaan bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah yang dimaksudkan Tuhan. Ketika orang Israel sudah diampuni dosanya, maka mereka harus memperbaiki dan mempersiapkan jalan-jalan. Jalan yang dimaksud adalah hidup mereka itu sendiri. Maka ketika kita mendengarkan kabar sukacita ini bahwa akan ada kelepasan, kita pun perlu mempersiapkan hidup kita. Dan hari ini kita juga belajar bahwa ketika hati kita sedih, ketika kita terpuruk, atau keadaan kita susah seperti orang-orang Israel di pembuangan di Babel, maka haruslah kita ingat bahwa Tuhan akan memberikan kita sukacita. Dan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita, keluarga,
sahabat, siapapun orang-orang di dekat kita akan menghibur kita. Inilah cara Tuhan yang ajaib dalam memberitakan kabar sukacita. Dan jangan lupa, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, di mana kabar sukacita yang sangat mulia, yang sangat agung datang kepada kita, yaitu kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kelahiran inilah yang harus kita sambut dengan memperbaiki hidup kita. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hidup kita dengan baik. Lalu, kita pun terus percaya bahwa dalam keadaan susah sekalipun, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi Natal akan tiba. Kita boleh mempersiapkan acara Natal, baju Natal, kue Natal, tapi lebih dari itu semua, mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan berlimpah sukacita. Kita sama-sama nyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Syafaat sekaligus menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, dan kita akan berdoa untuk orang tua, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk adik-adik yang berulang tahun. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Elin. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tenang, dan kita berdoa. Allah kami yang di surga, Allah yang menciptakan kami dan memelihara kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima. Bahkan keadaan kami yang baik sampai saat ini, kami percaya itu hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan semata. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami yang berjerih lelah untuk merawat kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan terlindung dari sakit corona ini, sehingga mereka tetap bisa bekerja dan melakukan pelayanan dengan baik. Berkati juga keluarga kami, agar sekalipun dunia saat ini sedang susah, kami bisa tetap cukup dalam makan, minum, dan kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan pendidikan kami yang masih sekolah, yang sementara ujian, yang akan ujian, maupun yang sudah selesai ujian. Kami berdoa agar kiranya kami tekun belajar, sekalipun kami terhimpit karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk belajar dengan baik di sekolah. Namun Tuhan tolong kami agar kami bisa tetap semangat dalam belajar dan persiapkan diri kami sebaik mungkin untuk menyelesaikan setiap ujian maupun tugas-tugas sekolah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia kami, untuk seluruh keadaan kami saat ini yang sedang diserang virus corona, agar kiranya Tuhan melindungi kami dan kiranya kami bisa melalui keadaan ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap tenaga kesehatan, pemerintah maupun orang-orang yang terlibat dalam penanganan sakit corona ini, agar kiranya mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik dan melayani masyarakat, melayani kami semua dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang berulang tahun, agar kiranya mereka makin sukacita dalam Tuhan, mereka rajin berdoa, mereka rajin mendengarkan
dan mereka selalu tekun dalam ibadah sekolah minggu, agar hidup mereka menjadi hidup anak-anak yang berbuah baik dan diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Dengan berakhirnya doa ini, maka tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Elien. Adik-adik jangan kemana-mana dulu, selesai ini masih ada aktivitas dan pengumuman-pengumuman. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom! Hai, Shalom Bapak Mama, kakak dan adik-adik sekolah minggu. Kaica ingin menyampaikan satu berita sukacita. Untuk menyambut Natal, maka Badan Pengurus PAR akan mengadakan beberapa lomba. Pertama, lomba virtual fashion show diikuti oleh adik-adik kelas Indria dan kelas kecil. Adik-adik silahkan menggunakan busana dengan tema Natal, kemudian diperagakan dalam video dengan durasi 30 detik dan diiringi oleh musik yang sudah disiapkan oleh panitia. Kedua, lomba cover lagu untuk kelas tanggung dan remaja. Peserta silakan memilih satu dari 3 lagu yang telah disiapkan oleh panitia. Yang pertama, Natal di Hatiku, 1000 Lilin, dan juga Malam yang Indah. Durasi maksimal video selama 3 menit, peserta boleh menggunakan alat musik apapun. Semua lomba diikuti secara individu, dan video direkam dengan alat perekam apapun, dengan ketentuan hasil rekaman dalam bentuk landscape, tidak blur, pencahayaan baik, dan suara jelas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 10 Desember 2020. Segera daftarkan dirimu melalui link yang ada di bawah ini. Sampai jumpa dalam warta selanjutnya.